16. Rahasia Harvey. Di luar Purple Mountain Hotel. Dari kejauhan, Michael memperhatikan Harvey keluar dari mobil bersama kedua gadis itu dan memasuki hotel. Dia segera menelepon saudaranya Joseph. Saudaraku, secara kebetulan, mereka datang ke hotel Purple Mountain. Ayo cepat, kita bisa menghentikannya sekarang. Tidak seperti Michael. Saudaranya Joseph sangat berpengaruh di kota Daxwood. Dia sekarang menjadi orang kedua di grup Wild dan mulai mengelola bisnis keluarga dengan kinerja luar biasa. Dia adalah pewaris semu dari keluarga Wild. Michael tidak melakukan pekerjaannya sepanjang hari, dan dia menyadarinya. Dia tidak peduli. Sebaliknya, Michael akan lebih bahagia jika dia tidak menangani urusan perusahaan. Karena itu, ketika Michael menyebabkan masalah dan menyebabkan masalah di luar, dia juga akan membantunya. Lagi pula, rasanya menyenangkan menindas orang lain. Bahkan jika terjadi kesalahan, dia masih bisa menyalahkan adiknya. Tepat setelah pulang kerja, Joseph menerima telepon dari Michael. Apa? Hotel Purple Mountain. Bagus sekali. Selama dia ada di sana, aku bisa menemukannya. Tunggu saja, aku akan segera ke sana. Bibir Joseph melengkung ketika dia mendengar bahwa dia akan pergi ke Purple Mountain Hotel. Pasokan peralatan elektronik yang dioperasikan oleh grup Zhao telah lama menjalin hubungan kerjasama jangka panjang dengan Purple Mountain Hotel. Dan setiap tahun, grup Wild juga mengontrak banyak bisnis seperti pembaruan dan pemeliharaan peralatan. Dapat dikatakan bahwa Purple Mountain Hotel adalah pendukung keuangan grup Wild. Dia dapat menghasilkan banyak keuntungan dari Purple Mountain Hotel setiap tahun. Selama aku mengucapkan sepatah kata pun dan menemukan seseorang, Purple Mountain Hotel pasti akan memberiku wajah, kan? Berpikir di dalam hatinya, Joseph mengendarai Porsche-nya. Menindas saudaraku. Mencuri pacar saudaraku. Jangan tanya apakah Joseph setuju. Tentu saja tidak. Setelah memikirkannya, dia melakukan panggilan telepon saat mengemudi. Segera, Joseph dan adiknya Michael bertemu di depan Hotel Purple Mountain. Ada banyak mobil yang diparkir di tempat parkir. Ada deretan Rolls-Royce yang sangat menarik. Ini adalah mobil khusus yang digunakan oleh Purple Mountain Hotel untuk menerima VIP. Michael, apakah kamu yakin ini mobil Mia? Joseph menunjuk ke salah satu mobil dan dikonfirmasi lagi dan lagi. Michael mengangguk berulang kali. Ada jejak ketidakpastian di matanya, tapi dia masih mengkonfirmasi. Ya, ini yang ini. Itu sedikit gelap pada saat itu. Saya ingat dia berbalik di sini. Seharusnya mobil ini. Tapi ini bukan Rolls-Royce tua. Benarkah? Ini mobil resepsi hotel. Itu saja. Itu benar. Apa yang dia identifikasi sekarang adalah salah satu dari armada Rolls-Royce Ghost yang digunakan hotel untuk menerima VIP. Dia bahkan tidak menyadari bahwa mobil Harvey diparkir di seberang. Karena sudah terlambat pada waktu itu. Dan Michael mengikutinya dari jarak jauh. Dan ada air mancur besar dan bunga di tengah, jadi dia bahkan tidak melihat dengan jelas ruang parkir Harvey yang diparkir. Selain itu, Cullinan, Ghost dan Phantom, ketiga mobil ini terlihat hampir sama dari kejauhan, sehingga mereka bahkan lebih sulit untuk diidentifikasi. Melihat Michael yang begitu bertekad, Joseph mencibir langsung dan menatap pria di sampingnya. Awalnya aku berpikir dia adalah generasi kedua yang kaya akan menggerakkan Rolls-Royce. Dalam hal ini, mungkin butuh beberapa trik. Sekarang sepertinya dia hanya seorang pria yang tinggal di sebuah hotel. Tamu terhormat itu mungkin dari luar kota. Saat dia berbicara, Joseph mencibir. Haha, naga yang kuat tidak bisa menekan ular lokal. Dia adalah orang asing yang datang ke Daxwood. Akankah dia bisa ditekan olehku, Joseph? Morgan terdiam sejenak. Melihat penampilan percaya diri Joseph, dia memiliki niat untuk menolak tetapi sangat sulit untuk mengatakannya. Jadi dia memandang Michael lagi. Tuan muda Mavis, apakah kamu yakin apa yang kamu katakan itu benar? Aku harus memberitahumu. Aku sudah bertanggung jawab besar dalam membantu kamu menemukan seseorang kali ini. Jika ada yang salah, aku khawatir aku akan melakukan kesalahan yang sangat fatal. Mendengar ini, kata Michael berulang kali menganggukkan kepalanya. Melihat ini, Joseph langsung menyerahkan kartu. Kapten Morgan. Kartu itu berisi $20.000,
dan kata sandinya angka 66 kali. Kapten Morgan bisa membawanya untuk bersenang-senang. Setelah mendapatkan kartu itu, mata Morgan berbinar. Ini $20.000, gaji sebulan. Jadi dia tidak mampu mengambil risiko ini. Apalagi Joseph juga salah satu partner hotel. Jadi tidak ada salahnya. Morgan menerima kartu itu dan mengangguk. Ayo masuk bersamaku. Kamu tetap low profile. Aku akan mundur ketika aku berhasil menemukannya dan kamu bisa menanganinya sendiri. Jangan khawatir, aku tidak akan mempersulitmu. Joseph berkata dengan rasa arogansi dan percaya diri. Tak lama kemudian, beberapa orang memasuki hotel. Pertama, dia memasuki ruang pengawasan dan mulai mencari video pengawasan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan oleh Michael. Ditemukan. Itu mereka. Michael menunjuk. Morgan mengangguk dan melihat. Kotak yang mereka tuju tampaknya adalah ruangan VIP di lantai 6. Ruangan VIP lantai 6. Apakah kamu benar-benar pandai bermain? Ayo naik ke sana. Michael tidak sabar. Joseph mengangguk, lalu berterima kasih kepada Morgan. Terima kasih, Kapten Morgan, atas masalahnya. Ayo pergi. Melihat mereka pergi, Morgan menghela nafas lega. Dia melihat kartu di tangannya dan bergumam sebentar. Seharusnya tidak akan terjadi apa-apa. Kan? Purple Mountain Hotel, lantai 6. Ruang VIP. Saya merasa sangat kenyang. Terima kasih, Kakak White. Elena berbaring santai di kursi berlengan sambil mengelus perutnya yang bulat. Setelah makan, Harvey sedikit terkejut. Elena bertubuh mungil, tapi dia tidak menyangka bisa makan dengan porsi banyak. Melihat Jasmine lagi, dia tampak puas. Dia sedikit pendiam pada awalnya, tetapi ketika makanan datang satu demi satu, dia masih tidak bisa menahan godaan makanan tersebut dan mulai makan secara langsung. Ya, aku makan begitu banyak hari ini. Sepertinya aku akan bersiap untuk menurunkan berat badan ketika aku kembali. Mendengar gumaman Jasmine, Harvey tertawa. Menurunkan berat badan? Apa yang kamu lakukan untuk menurunkan berat badan? Kamu memiliki bentuk tubuh yang sempurna. Aku suka gadis yang menggairahkan. Tentu saja, kegairahan yang disebutkan oleh pria jelas bukan tentang kegemukan, tapi tentang berpakaian agar terlihat lebih langsing. Jika kamu berhubungan seks, tempat yang seharusnya besar itu harus besar. Elena tampak seperti sedang menyaksikan kegembiraan itu dan menggoda Jasmine sambil tersenyum. Yo, apakah kamu mendengarku? Kakak White menyukai hal-hal yang menggairahkan dan lembut saat disentuh. Tidakkah kamu ingin menurunkan berat badan? Jika tidak, jika kamu menurunkan berat badan di area lunak, Kakak White tidak akan menyukaimu. Ketika Jasmine mendengar ini, dia hampir jatuh ke bawah meja karena malu. Dia memutar matanya ke arah Harvey dan berkata dengan genit. Suka atau tidak suka itu tidak ada hubungannya denganku. Setelah mengatakan itu, dia dengan hati-hati mengintip ke arah Harvey. Menyadari bahwa Harvey memiliki ekspresi yang membosankan, dia dengan cepat menambahkan kalimat lain. Aku baru saja mengatakannya, aku ingin menjaga bentuk tubuhku. Dengan cara ini aku bisa makan lebih banyak makanan enak. Perfect FT. Harvey tertawa. Teman sekelas Jasmine, menurutku kamu cukup manis. Setelah tiba-tiba dipuji, Jasmine tersipu dan menundukkan kepalanya. Elena mengedipkan matanya yang besar dan bertanya. Bagaimana denganku? Apa aku tidak manis? Harvey tersenyum. Kamu juga manis, kamu tidak bisa menambah berat badan sama sekali, kan? Elena menutup mulutnya karena terkejut. Wow. Jasmine, apakah kamu melihatnya? Kakak White menggodaku di depanmu. Dan dia benar-benar mengatakan bahwa aku tidak bisa menambah berat badan. Dia pasti ada sedikit perhatian denganku. Tidak, aku harus melakukannya besok. Bawalah semprotan anti serigala bersamamu. Harvey tidak bisa tertawa atau menangis. Teman sekelas ini, kamu manis sekali. Apa kamu ingin memaksaku menunjukkan kamar presidential suite-ku? Lalu beri dia rasa ikan sepanjang 25 cm. Semua orang bercanda dan mengobrol dengan gembira. Tiba-tiba, pintu kotak itu terbuka. Tamu tak diundang datang. Joseph dan Michael bergegas masuk seperti badai. Oh, kebetulan sekali, kita bertemu lagi.
Bukankah ini anak laki-laki yang baru saja merebut Dewi dariku di gerbang sekolah? Mika meletakkan tangannya di pinggul. Tampak seperti dia benar-benar membuatku terkesan. Lagi pula, sekarang dia punya saudara laki-lakinya yang mendukungnya. Di Daksud, hanya ada sedikit orang yang dia takuti. Harvey tidak memiliki temperamen yang baik ketika melihat pengunjung itu. Awalnya aku mendiskusikan kehidupan dengan dua gadis, tapi kamu datang sekarang. Namun, Harvey senang karena dia tidak menyangka orang ini begitu gigih. Apakah Anda bahkan mengejarnya ke hotel? Oh, menurutku kamu ini siapa? Itu tuan muda Mavis yang ada di gerbang sekolah. Kenapa kamu memanggilku Mavis? Oh, ngomong-ngomong, aku juga ingin berterima kasih pada tuan muda Mavis karena telah mengajariku cara menggoda perempuan. Sayang sekali itu tidak ada gunanya. Aku mendapatkan gadis itu ketika aku sampai di sana. Sayang sekali. Mika mengucapkan beberapa patah kata begitu dia memasuki pintu. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan sesuatu yang kasar, Harvey langsung membalas dan menjadi sinis. Wajahnya memerah karena marah, dan dia bahkan tidak bisa berkata apa-apa. Harvey melanjutkan. Tetapi, tuan muda Mavis ada di sini untuk makan. Maaf, saya sudah selesai makan di sini, dan masih ada sisa, jika tuan muda Mavis tidak keberatan. Kemas dan bawa. Momen itu Jasmine dan Elena melihat Michael. Ekspresi mereka tidak terlalu bagus. Mereka tahu bahwa Michael pasti datang ke sini untuk Jasmine. Jasmine memandang Harvey dengan nada meminta maaf. Saya tidak menyangka Michael begitu keras kepala dan tidak akan berhenti jika tidak dipukuli sampai mati. Ketika kedua gadis itu hendak melangkah maju untuk membantu Harvey berbicara, mereka terhibur dengan kata-kata Harvey. Harvey berbicara dengan sangat kejam. Setiap kata menyakiti hatinya. PVFT, Kakak White, kamu jahat sekali. Kamu membiarkan orang mengemas sisa makanannya. Tetapi sisa makanan ini juga sangat mahal. Elena langsung menambahkan, dan dia sama sekali tidak menyukai Michael. Jasmine sedikit mengernyit. Matanya menunjukkan rasa jijik, dan bertanya. Michael, aku jelas-jelas menolakmu. Mengapa kamu masih datang mengganggu kami? Melihat kedua gadis itu membantu Harvey berbicara, Michael menjadi marah lagi. Tapi dia sekarang memiliki rahasia Harvey di tangannya. Jadi dia sama sekali tidak persegi. Michael menjadi tenang, menatap Harvey dengan sepasang mata seperti elang, dan mencibir. Nak, kenapa kamu begitu misterius? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah orang yang hebat? Aku sudah mengetahui tipuanmu sejak lama. Kamu menggunakan Rolls-Royce milik Purple Mountain Hotel sebagai mobil pribadimu untuk merayu gadis? Betul kan? Nak. Kata-kata Michael membuat Harvey bingung. Mobilku bukan milikku. Bagaimana orang ini sampai pada kesimpulan ini? Kedua gadis itu juga terlihat aneh. Michael mengira gadis-gadis itu mendapat pencerahan dan mengalihkan perhatiannya ke kakaknya. Setelah menerima sinyal, Joseph segera menyetujuinya. Benar. Rolls-Royce orang ini adalah mobil yang digunakan oleh Purple Mountain Hotel untuk menerima tamu VIP. Belum lagi dia. Siapapun yang menginap di hotel bisa menikmati Rolls-Royce selama dia mengajukan kartu dan mengisi ulang hingga $100.000. Layanan penjemputan dan pengantaran dari hotel ini. Orang ini menggunakan fasilitas hotel dan mengemudikan mobil hotel untuk menipu Anda. Anda harus mengerti sekarang bahwa Anda telah ditipu, bukan? Inilah yang disebut Michael sebuah rahasia. Meskipun dia tidak bisa menimbulkan masalah di Hotel Purple Mountain, dia bisa mengungkap kebenaran Harvey. Ke-17, ingin mengusir pemilik hotel. Ditambah hubungan kerjasama antara perusahaan saya dan hotel ini. Pada saat itu, telepon saja Kapten Keamanan Morgan dan Harvey bisa langsung diusir. Saudara-saudara mereka berusaha mencari cara untuk menghadapi Harvey. Ketika saatnya tiba, kedua wanita itu akan jatuh cinta padanya karena tindakannya. Rencana ini sempurna. Sempurna. Sejujurnya, saya adalah manajer umum grup Wild, Joseph Wild, dan saya tidak akan berbohong kepada Anda. Joseph juga datang ke sini untuk memperkenalkan dirinya kepada keluarganya saat ini, dan juga berpura-pura bersikap keren di depan kedua wanita itu. Awalnya dia mengira hanya ada satu gadis, tapi sekarang ada dua. Jadi wajar saja dia ingin mendapat bagiannya. Ya, saudaraku benar. Jasmine, Elena.
Kalian semua telah tertipu. Orang ini sama sekali bukan orang kaya. Keluarga Wild memiliki nilai pasar miliaran. Orang kaya macam apa kamu mau? Mobil itu hanya sekedar kata-kata dari kakakku. Bagaimana menurutmu? Ikut aku dan aku akan mengantarmu jalan-jalan. Adapun orang ini, dia menggunakan Rolls-Royce fasilitas hotel untuk menipu seorang gadis. Saya akan memanggil penjaga keamanan untuk segera mengusir dia keluar, kata Michael sambil menatap Joseph. Minta dia untuk memanggil Morgan. Kedua gadis itu hanya bisa tersenyum. Saya tidak menyangka Michael mengalami keterbelakangan mental. Tidak masalah jika Harvey tidak punya uang. Jasmine tidak tertarik dengan uang Harvey. Keluarganya sendiri juga kaya. Itu fakta bahwa dia tidak menyukai Michael, dan itu tidak akan berubah karena ini. Dengan kata lain, bahkan tanpa Harvey, tidak mungkin Jasmine bisa masuk ke mobil Michael. Terlebih lagi, Pagani Zonda HP Barchetta milik Harvey adalah satu-satunya di negara ini. Apakah menurut Anda ini juga mobil resepsionis hotel? Benar-benar lucu. Melihat Michael ingin memanggil keamanan, Harvey tetap tenang dan tenang. Dia hanya ingin tahu mengapa Michael bisa menemukannya dengan begitu akurat. Sekarang sepertinya mereka berkolusi dengan orang-orang di hotel. Itu menyenangkan. Sudut mulut Harvey melengkung dan dia berkata, "Oke, jika kamu ingin memanggil keamanan, silakan saja." Mendengar ini, Joseph mencibir dan berkata dengan kejam, "Wah, kamu punya nyali. Saya akan memanggil keamanan sekarang. Kamu tunggu saja aku." Pada saat yang sama, di Purple Mountain Hotel, di kamar pribadi berstandar sangat tinggi. Semuanya, hari ini kita berada di wilayah saya. Saya, Jonas Cash, akan membawakan Anda segelas anggur. Semoga bisnis Anda sukses. Jonas mengangkat gelasnya dan bersulang untuk selusin pria besar yang hadir. Di antara orang-orang ini, identitas masing-masing tidak bisa dianggap remeh. Di antara mereka, yang berstatus tertinggi adalah pria parubaya yang duduk di kursi utama, tubuhnya tegak secara alami, dan ia memancarkan keagungan dan hawa dingin. Meskipun Jonas adalah manajer umum Hotel Purple Mountain, dia harus tetap menghormatinya. Nama orang ini adalah Tronte Nielsen. Dia adalah CEO Golden Shield Security. Golden Shield Security, grup keamanan domestik teratas, memiliki status luar biasa. Personil keamanannya semuanya elit kelas 1. Dilengkapi dengan angkatan bersenjata, dan setiap anggotanya adalah pasukan khusus. Bisnis ini tersebar di seluruh dunia. Selama Anda kaya, Anda dapat dilindungi oleh Golden Shield Security. Tapi bagian tersulitnya adalah, Golden Shield Security memiliki latar belakang resmi dan persyaratan yang sangat ketat. Orang kaya biasa tidak memenuhi syarat untuk mempekerjakan mereka. Anda harus melalui penyaringan dan penilaian berlapis. Baru setelah persetujuan resmi diperoleh, suntikan aparat keamanan disetujui. Benar sekali. Anda adalah pelanggan dan Anda juga perlu dinilai. Keamanan Golden Shield sangat mengagumkan. Meskipun Tronte bukan bosnya, sebagai presiden dan kepala instruktur, di Golden Shield Security, dia adalah orang di atas segalanya. Saat ini, Tronte memandang Jonas sambil tersenyum. "Jonas, mari kita duduk dan minum bersama. Kita semua berteman." Jonas menyeka keringatnya dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak berani membuat kesalahan di depan saudara Nielsen." Jonas tampak sedikit kagum. Tronte menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pada saat ini, seorang sekretaris wanita berpakaian OL mendekati telinga Jonas. "Tuan Cash, tampaknya pemegang saham utama, Tuan White, telah datang ke hotel kami. Apakah Anda ingin memastikannya?" "Apa?" Jonas langsung terbangun. Masalah ini lebih penting dari apapun saat ini. Semuanya, ada yang harus kulakukan dan aku khawatir aku harus pergi dulu. Dia melihat sekeliling. Akhirnya menatap Tronte, mengangguk padanya, dan segera pergi. Ruang VIP lantai 6. Joseph telah menyelesaikan panggilan dan memandang Harvey sambil mencibir. "Wah, aku tak mau membesar-besarkan keadaan. Bagaimana kabarnya? Jika orang-orang yang aku panggil datang, aku khawatir kamu tidak akan bisa pergi dengan mudah. Lebih baik kamu minta maaf dan segera berlutut." Saat dia mengatakan itu, Joseph memandang Harvey, menunggu balasan dari Harvey.
Siapa tahu. Harvey tersenyum, mengambil kursi dan duduk, mengangkat kepalanya dan berkata dengan ringan. Menyuruhku meminta maaf. Apakah kamu layak? Suaranya bersahaja, tapi itu cukup untuk membuat seluruh kotak mendengar dengan jelas. Sangat menghina. Joseph sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Oke. Aku tahu kamu tidak akan meneteskan air mata tanpa melihat peti mati itu seperti apa. Nanti, aku akan meminta keamanan untuk mengusirmu dari sini. Saat kata-katanya jatuh, terdengar suara langkah kaki. Semua orang mendengar ini dan pergi. Saya melihat Jonas diikuti oleh seorang sekretaris, berjalan masuk dengan tergesa-gesa. Melihat Jonas, mata Joseph semakin berbinar. Dia sering berinteraksi dengan Jonas, jadi dia secara alami mengenali Jonas. Kali ini Jonas datang ke sini secara langsung. Dia pasti tahu bahwa dia ada di sini, jadi dia datang berkunjung. Joseph merasa senang dan segera mengulurkan tangannya untuk menyambutnya. Tuan Cash, saya tidak menyangka Anda datang untuk menyambut saya secara langsung. Anda sangat sopan. Tetapi saat berikutnya, gerakannya membeku di tempatnya. Jonas melewatinya seolah dia tidak melihatnya. Pergi ke orang lain di dalam kotak. Harvey. Jonas membungkuk sedikit dan memegang tangan Harvey dengan antusias. Wajahnya penuh rasa hormat. Tuan White, mengapa Anda tidak menyapa bawahan Anda ketika Anda datang? Saya akan mengirim seseorang untuk menyambut Anda di pintu. Begitu kata-kata itu keluar, seluruh tempat menjadi sunyi. Joseph berbalik seperti mesin macet, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Apa yang baru saja dia dengar? Jonas dari Hotel Purple Mountain sebenarnya memanggil Harvey dengan panggilan Tuan White. Apakah Anda masih akan menyambutnya di pintu? Apa identitas Harvey? Michael juga tercengang dan tidak berani berbicara di sampingnya. Harvey dan Jonas berjabat tangan dengan santai dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, kami datang ke sini hanya untuk makan, tidak perlu memobilisasi orang banyak. Haha, Tuan White memang sangat anggun. Jonas tertawa terbahak-bahak, lalu menyadari situasi di dalam kotak. Hah? Tuan White, kenapa kamu ada di sini? Ekspresi Jonas langsung menjadi aneh. Baru kemudian Joseph kembali sadar. Tidak. Tuan Cash. Mengapa Anda memanggil pembohong ini Tuan White? Bukankah dia hanya orang luar yang mengendarai mobil resepsionis hotel Anda dan berkeliling menggoda gadis-gadis untuk menipu uang dan seks? Pembohong? Uang dan seks? Jonas bingung ketika mendengar ini dan menatap Harvey lagi. Wajah ini cukup familiar baginya. Dia telah melihat informasi dari pemegang saham baru Harvey. Foto di dalamnya persis seperti wajah ini. Dia mengingatnya dengan jelas dan tidak akan pernah mengakui kesalahannya. Maka pastilah Joseph yang memfitnah Tuan White. Memikirkan hal ini, wajah Jonas langsung menjadi gelap. Joseph, saya menyarankan Anda untuk berhati-hati dengan apa yang Anda katakan. Tuan White adalah pemilik hotel kami. Bagaimana dia bisa menipu uang dan seks? Ketika dia mendengar ini, kepala Joseph seperti meledak. Seluruh orang membeku di tempatnya. Harvey sebenarnya adalah pemilik Purple Mountain Hotel. Bagaimana? Purple Mountain Hotel adalah pendukung keuangan keluarga Wild. Jika Harvey tersinggung, keluarga Wild akan menderita kerugian besar. Michael, apa yang terjadi? Joseph bertanya pada Michael, seolah dia kehilangan jiwanya. Saya tidak tahu. Bibir Michael memutih dan suaranya bergetar. Dia merasa mendapat masalah besar. Pada saat ini, Harvey berjalan perlahan dan mencibir. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin memanggil penjaga keamanan untuk mengusirku dari sini? Mengapa? Berhenti bicara? Joseph dan Michael terdiam, menahan rona merah mereka, dan tidak berani mengatakan apapun. Jonas tertawa dengan marah. Ketika Anda datang ke hotel orang lain, Anda ingin mengusir pemiliknya. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang idiot. Tuan White, menurut Anda apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita meminta seseorang untuk mengusir mereka? Jonas bertanya dengan hati-hati. Tidak perlu terburu-buru. Jangan beritahu ular itu dulu. Bibir Harvey sedikit melengkung. Saya curiga keamanan kami di sini telah membocorkan privasi pelanggan. Jika Anda menelepon orang lagi sekarang,
kami akan menyia-nyiakan semua upaya kami. Jonas tampak kaget. Masalah saat ini di hotel mereka sebenarnya diungkapkan oleh Harvey. Memang ada kebocoran privasi pelanggan di hotel. Jadi dia mulai menghubungi keamanan Golden Shield. Namun dia tidak menyangka Harvey akan menemukan masalah ini di hari pertama dia tiba. Tuan White ini jelas tidak sederhana. Benar saja. Kurang dari 10 detik setelah Harvey selesai berbicara, Morgan telah tiba, dan pertunjukan akan segera dimulai. Dia mendorong pintu hingga terbuka dengan keras. Momentumnya luar biasa, dan kemudian dia berteriak. Kamu berani bertindak seperti preman di sini. Saudara, tangkap mereka. Tangkap mereka dan pukul mereka. Sialan. Dengan lambaian tangannya, kedua pria itu hendak masuk. Alhasil, Morgan melihat pemandangan yang aneh. Joseph dan Michael berdiri diam seperti anak-anak yang melakukan kesalahan. Tapi Harvey dan Jonas memandangnya seperti binatang buas. Pada saat ini, Morgan merasa ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya. Dia tercengang. Apa yang terjadi? Ke-18.